Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwabula, NIM 2065035. Di sini saya akan mereview sedikit proses rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini ada model waterfall. Ada di sini connection, planning, modeling, construction, dan deployment. Model waterfall adalah model pengembangan software yang seperti di analogica seperti air terjun, di mana tiap tahapan dikerjakan secara berurutan dari atas ke bawah. Ada 5 tahapan metode waterfall, yakni requirement analysis, design, implementation, testing, dan di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Itu kelebihan metode waterfall: 1. Workflow yang jelas. 2. Hasil dokumentasi yang baik. 3. Dapat menghemat biaya. Dan 4. Digunakan untuk pengembangan software berskala besar. Di sini ada juga kekurangan metode waterfall. 1. Membutuhkan tim yang solid. 2. Masih kurangnya fleksibilitas. 3. Tidak dapat melihat gambaran sistem dengan jelas. 4. Butuh waktu yang lebih lama. Nah, di sini juga ada model waterfall seperti contoh penerapannya. Di sini ada alasan menggunakan waterfall, ada analisis, ada desain, ada implementasi, dan ada pengujian sistem. Nah, di sini juga ada seperti model prototyping. Apa itu model prototyping? Metode prototyping merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan adanya interaksi antara pengembangan sistem dengan penggunaan sistem, sehingga dapat mengatasi ketidakserasian antara pengembangan dan pengguna. Model prototyping, kelebihannya dari metode prototyping adalah mampu menghemat waktu dalam proses pengembangan produk. Di sisi lain, kebutuhan yang ditentukan akan lebih mudah terwujud. Kekurangan dari metode prototyping adalah adanya proses perancangan dan analisis produk yang kadang kurang memuaskan. Di sini ada model spiral. Apa itu model spiral? Model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan itu perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Kekurangannya itu pengembangan spiral bekerja paling baik untuk proyek besar, hanya juga menuntut keahlian penilaian risiko. Di sini ada model RAT. Model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik instrumental bertingkat RAT, menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Model RAT, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan itu waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efektif, mempermudah proses integrasi. Kekurangannya hanya cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi secara modular. Yang kedua, sulit diterapkan untuk mengembangkan aplikasi besar. Di sini ada model RUT. Ada juga model Agile. Nah, di sini ada model Agile, metode untuk pengembangan perangkat lunak dan project management. Metode ini dilakukan secara berulang, biasanya disebut juga dengan interaction atau iterasi. Dengan metode Agile, proses pengembangan software
dan manajemen proyek bisa menjadi lebih cepat. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari sisi Agile adalah dalam hal proses pengerjaan perangkat lunak yang memerlukan waktu yang lebih singkat. Namun kekurangan akhir adalah pada perubahan yang bisa dilakukan secara kapanpun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sini ada metode Scrum. Model Scrum adalah kerangka kerja untuk menyelesaikan pekerjaan di dalam Agile. Scrum menggunakan semua prinsip inti Agile untuk menetapkan metode guna memfasilitasi sebuah proyek. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa Agile tidak selalu berarti Scrum. Model DevOps. Model DevOps adalah kombinasi dari filosofi, budaya, penerapan, dan peralatan yang meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan aplikasi dan layanan dalam kecepatan yang tinggi, mengembangkan dan meningkatkan produk dalam waktu yang lebih cepat dari organisasi yang menggunakan pengembangan perangkat lunak dan proses. Model DevOps. Kelebihan: 1. Siklus pengembangan yang lebih pendek. 2. Meningkatkan kualitas dan fleksibilitas. 3. Biaya yang lebih efisien. 4. Kontrol risiko dan pemulihan yang lebih baik. 5. Dapat meningkatkan praktik keamanan. Kekurangannya itu penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek. 2. Membutuhkan software engineering yang ahli. 3. Memerlukan kolaborasi yang kuat. Di sini juga ada model Experiment Programming. Penjelasan dari metode Experiment Programming merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek dan sasaran. Dari metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil sampai medium, serta metode ini juga sesuai jika tim dihadapkan dengan requirement yang tidak jelas maupun terjadi. Nah, itulah dari saya tentang proses rekayasa perangkat lunak. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.